Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas, penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan metode deret. Jadi kalau pada video-video sebelumnya dengan berbagai macam metode yang lain, untuk penyelesaian PDB ini saya tutup dengan metode deret, sehingga video ini menjadi video terakhir tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Oke, kali ini untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan metode deret, maka kita mengingat kembali dulu bentuk dari deret. Deret di sini yang saya gunakan adalah deret pangkat ya. Jadi perlu diingat kembali bahwa suatu deret itu kita tuliskan sebagai misalkan Y gitu ya, deret Y adalah sigma dari N mulai dari 0 sampai tak hingga untuk AN dikali dengan X pangkat N. Tuh. Sehingga turunannya atau Y aksennya menjadi sigma, kalau turunannya berarti kita mulainya dari 1 sampai tak hingga dengan N dikali AN kali X pangkat N dikurang 1 karena sudah diturunkan jadi berkurang 1 derajat pangkatnya. Kemudian kalau kita pakainya turunan keduanya, Y double aksennya menjadi sigma N sama dengan dari 2 berarti ya, sampai tak hingga N dikurang 1 dikalikan N, kemudian AN, X pangkat N min 2, dan seterusnya. Tergantung nanti sampai order berapa PDB yang akan kita selesaikan. Jika PDB-nya hanya order 1, ya kita hanya pakai sampai Y aksen. Kalau order 2 berarti pakainya sampai double aksen dan begitu seterusnya. Nah, dengan metode deret ini, kita memasukkan pemisahan deret ini ke dalam persamaan yang akan kita selesaikan. Misalkan saya punya contoh sebuah PDB, tentukan solusi PDB berikut dengan metode deret. Misalkan saya punya PDB-nya adalah Y aksen sama dengan 2X dikalikan dengan Y, begitu. Bagaimana cara mencari solusinya? Maka Y dan Y aksen disubstitusi dengan bentuk deretnya. Bentuk deret. Tadi bentuk deretnya sudah saya tuliskan di atas. Ini adalah bentuk deretnya. Maka si Y aksennya ini kita ganti dengan ini nih, Y aksen yang di sini. Kemudian Y yang ini kita ganti dengan bentuk yang ini. Tuh. Sehingga nanti akan bisa kita peroleh solusinya, gitu ya. Oke, kita masukkan berarti si Y aksen tadi adalah, jadi saya tuliskan ulang lagi dulu aja ya, persamaannya Y aksen sama dengan 2X dikali Y. Kemudian Y aksennya adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga N dikali AN X pangkat N kurang 1. Sedangkan Y-nya adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali X pangkat N. Oke, kita substitusikan si Y aksen dan Y-nya ke dalam persamaan soal dalam sini sehingga diperoleh sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari N AN X pangkat N kurang 1 sama dengan 2X dikali dengan Y. Y-nya adalah ini ya.
Y-nya berarti si deret ini yang kita masukkan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk AN X pangkat N. Begitu. Kemudian masukkan nilai N. Kita masukkan nilai N. Untuk mulai dari 0 sampai misalkan supaya lebih terlihat bentuknya sampai 5 gitu ya. Sampai 5 atau 6, sampai 6 gitu misalkan. 0 sampai 6. Jadi si bentuk deret yang sigma ini kita urai. Kalau di sini kan dia bentuknya sigma. Kita uraikan dalam menjadi pertama ini kan untuk 0 sampai 6, tapi untuk yang N-nya mulainya dari 1, berarti kita mulainya dari 1 ya, tidak dari 0. Jadi kita masukkan pertama misalkan N-nya 1. Berarti N itu 1, 1 dikali AN, berarti A1 dikali X pangkat N, berarti 1 kurang 1 gitu ya. Ditambah N-nya 2, berarti N-nya 2. 2 dikali A2 X pangkat 2 kurang 1 ditambah 3 kali A3 X pangkat 3 kurang 1 ditambah 4 kali A4 dikali X 4 kurang 1 begitu seterusnya. 5 kali A5 X pangkat 5 kurang 1 kurang. Kita pindahkan saja ke bawah. Saya rapikan dulu. Berarti di sini 5 dikali A5 X 5 pangkat 5 kurang 1 ditambah tadi sampai 6 ya saya bilang ya. A6 6 dikali A6 6 ini berarti dari N, AN berarti jadi A6, kemudian X pangkat 6 kurang 1 dari X pangkat N kurang 1, begitu ya. Sama dengan 2X dikali dengan yang ini. Ya, kalau dikali dengan ini, kalau ini kita mulainya dari 0 ya, karena N-nya 0. A0 dikali X pangkat 0 ditambah A1 dikali X pangkat 1 ditambah A2 kali X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya sampai tadi saya mintanya sampai 6 ya. A4 X pangkat 4 tambah A5 dikali X pangkat 5 ditambah A6 kali X pangkat 6. Ini sebenarnya masih terus ya sampai tak hingga. Ini juga begitu. Sampai tak hingga, tapi yang kita tuliskan sampai 6 saja. Karena kalau kita tuliskan sampai tak hingga kan tidak mungkin. Jadi kita tuliskan sampai 6. Sampai beberapa bilangan saja pada dasarnya untuk bisa melihat polanya. Jadi nggak boleh sampai cuma 2 saja juga. Karena nanti tidak terlihat polanya. Jadi minimal sampai beberapa yang bisa membuatnya terlihat polanya gitu. Oke, sekarang berarti ini kita hitung ya, berarti 1 dikali X pangkat min 1 pangkat 1 berarti 1 pangkat min 1 itu 0, sehingga menjadi X pangkat 0. Perlu diingat bahwa segala sesuatunya 0 ya. Jadi 0. X pangkat 0 itu berarti jadinya 1 gitu ya. Sehingga A1 saja ditambah bagian ini. Pangkatnya jadi pangkat 1 ya. 2 ini bagian yang sini maksudnya. 2A2 dikali X pangkat 1, nggak perlu saya tulis, berarti 3A3 dikali X pangkat 2. Ini saya seterusnya ya, begitu ya. Kan ini masih belum dikerjakan nih pengurangannya. Ditambah 4A4 dikali X pangkat
pangkat 3 ditambah 5, A5 dikali X pangkat 4 ditambah 6, A6 dikali X pangkat 5 dan ditambah seterusnya akan sama dengan yang ini juga jadinya 1 nih, X pangkat 0 jadinya 1. Ini kita kalikan ke dalam, jadi 2X, ini kan jadi pangkat 1 ya, jadi 2A0 dikalikan X ditambah 2A1 X dikali X pangkat 1 jadi X kuadrat ya, X kuadrat ditambah 2A2 dikalikan dikalikan X pangkat 3, 2A3 X pangkat 4, 2A4 X pangkat 5, seterusnya 2A5 dikalikan X pangkat 6 dan sampai 2A6 X pangkat 7 dan tambah seterusnya. Jadi itu diperolehnya dari mengalihkan dengan ini ya, 2X dikalikan ke dalam yang tanda kurung. Nah, kalau sudah demikian, kita samakan bagian yang pangkat X-nya itu. Oke, jika kita sudah peroleh bentuk yang rapih lah gitu ya, kita tinggal samakan bentuk-bentuk yang pangkatnya sama. Jadi misalkan begini nih, kita akan lihat di sini A1 nggak punya teman X, di sini nggak ada nih ya. Berarti dia nggak punya teman. Kemudian saya warnai dengan warna yang sama, yang ini yang X-nya pangkat 1, maka dia sama dengan yang X-nya pangkat 1 lagi. Kemudian yang X-nya pangkat 2, ini X-nya pangkat 2, samanya dengan yang X-nya pangkat 2 juga. Kemudian seterusnya begitu, yang X-nya pangkat 3 kita samakan dengan yang X-nya pangkat 3. Ini X pangkat 3. Yang di sini kita samakan dengan X pangkat 3. Kemudian yang X pangkat 4 dan seterusnya pokoknya begitu ya. X pangkat 4-nya kita samakan juga dengan X pangkat 4. Pokoknya begitu seterusnya sampai mana yang kita butuhkan. Oke. Kemudian kita lihat nih yang tidak ada, berarti kita tulis dulu deh rapi-rapi di sini di bawahnya. Sehingga kita tahu nih, A1 ini dia nggak punya teman. Nggak ada ya. Ini kan bisa dibilang ruas kiri dan ruas kanan. Yang ini ruas kiri, yang ini ruas kanannya. Di ruas kirinya ada A1 yang sendirian tanpa ada X-nya, ruas kanannya nggak ada. Berarti kita bisa tuliskan bahwa A1-nya sama dengan 0. Gitu. Oke, ini kasus pertama. Yang keduanya kita lihat adalah 2A2X itu samanya dengan 2A0X gitu ya. Jadi yang ini yang saya lingkari kuning. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi, kalau begini, karena dua-duanya ada X-nya, ini X-nya bisa saya coret. Kemudian sama-sama ada 2, berarti saya bisa peroleh bahwa A2 itu akan sama nilainya dengan A0. Ya, ini tidak ada yang bisa dikerjakan lagi, maka sudah saya tuliskan sampai situ dulu saja. Kemudian yang ketiga, kita lihat yang di lingkari pink, yang sama-sama pangkat X kuadrat. Tanya 3A3X kuadrat itu sama dengan 2A1X kuadrat, gitu kalau nggak salah ya.
Ya, 2A1 X kuadrat. X kuadratnya bisa kita coret. X kuadratnya bisa kita coret. Kemudian, nah, dari sebelumnya kita sudah tahu bahwa nilai A1 adalah 0. Maka 3A3 sama dengan 2 kali A1, di mana A1-nya 0 menjadi 2 kali 0 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa nilai A3-nya sama dengan 0. Tuh. Kemudian, kemudian kita kerjakan lagi yang selanjutnya. Di mana nih? Yang tadi kan sudah sampai yang X kuadrat. Kemudian kita lanjutkan dengan yang X pangkat 3. Berarti 4A4 X pangkat 3 akan sama dengan yang bagian bawahnya adalah 2A2 X pangkat 3 gitu ya. 2A2 X pangkat 3. X pangkat 3-nya bisa kita sama-sama coret sehingga 2 sama 4-nya ini jadi 2. Jadi kita punya 2A4 sama dengan A2. Tadi A2-nya katanya sama dengan A0. Sehingga kita peroleh, kita patokannya berarti ke A0 gitu ya. A2-nya sama dengan A0. Sehingga A4 adalah setengah dari A0. Gitu ya. Kemudian selanjutnya lagi ada 5A5X pangkat 4 itu sama dengan 2A3X pangkat 4 juga. Oke, X pangkat 4-nya sama, kita coret bentuknya seperti ini, maka kita dapat di sini 5A5 sama dengan 2A3. Nah, sebelumnya kita sudah tahu nih A3-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 2 kali 0, sehingga kita tahu bahwa A5-nya adalah 0. Kemudian seterusnya untuk yang kemudian selanjutnya dikerjakan juga untuk yang ini sudah sampai pangkat 4, berarti kita lanjutkan ke yang pangkat 5. Gitu ya. Pangkat 5 berarti ada 6A2 X 6A, maaf, ini 6A apa ini? 6A6 ya. 6A6 X pangkat 5. Oke, selanjutnya berarti ada 6A6 X pangkat 5 sama dengan yang pangkat 5 di bawahnya adalah 2A4 X pangkat 5. 2A4 X pangkat 5. X pangkat 5-nya dicoret sehingga kita peroleh 6A6 sama dengan 2A4. Kita tadi sudah tahu nih A4-nya adalah setengah A0. Jadi 2 kali setengah A0. 2-nya bisa kita coret sehingga 6A6 itu sama dengan A0 sehingga kita peroleh A6-nya adalah 1/6 dari A0. Gitu ya. Oke. Sehingga kita sebenarnya sudah bisa tulis secara rapi nih bahwa A0-nya adalah A0. Jadi A0-nya kita tetap tulis sebagai A0. A1-nya tadi adalah 0. A2-nya katanya sama dengan A0. Kemudian A3. A3-nya kita perolehnya berapa tadi? 0 juga ya. Kita peroleh A3-nya 0. Kemudian A4-nya adalah setengah A0. Setengah A0. A5-nya 0 lagi. Yang terakhir A6-nya adalah 1/6 A0. Tuh. Atau kalau secara
penulisan saya bisa tulis AN sama dengan AN-nya berarti mana nih? AN-nya sama dengan 0 untuk N-nya yang ganjil. Nih, karena kalian lihat nih, 1, 3, 5 semuanya nilainya 0. Berarti kemungkinan 7, 9, dan seterusnya juga akan 0. Jadi nilai AN-nya 0 untuk yang ganjil, sedangkan untuk yang genap itu berarti kita mulainya dari ini ya. Untuk yang genap berarti ini ada polanya nih. Ada polanya nggak ya? Jadi A0, setengah A0, kemudian 1/6 A0. Untuk gini. Genapnya adalah menjadi 2/n untuk AN dikurangin 2. AN kurang 2. Itu ya. Oke. Untuk yang N-nya sama dengan genap. Begitu kira-kira. Kemudian kalau kita sudah dapat nih yang bahwa yang ganjil itu pasti nilainya semuanya 0, sedangkan yang genap tadi katanya begitu. Jadi kita bisa cari nilai A6, A0, A2, A4, A6, A8, dan seterusnya dengan bentuk tersebut gitu ya. Tuh, kalau di sini berarti saya bisa lihatin bahwa tadi A2-nya adalah A0, A4-nya setengah A0, kemudian A6-nya 1/6 A0, kemudian A8-nya kalau kita mengikuti ini, maka A8-nya itu menjadi bagaimana ya saya menjelaskannya supaya lebih mudah dipahami. Kita ngikutin yang ini aja deh, alur yang ini nih. Jadi A2-nya kan tadi sama dengan A0 ya. Berdasarkan ini nih, berdasarkan persamaan yang ini. Oke, kita hapus dulu saja. Hapus dulu saja. Oke. Kita berdasarkan bentuk yang ini tadi, kita bisa lihat berarti A2 itu adalah 2 dibagi 2 dikali A2 kurang 2. Berarti 2/2, 2/2 itu 1 ya. 1 dikali A0 atau sama dengan A0. Sedangkan A4 berarti menjadi 2/4 dikali A4 kurang 2. Jadinya 1/2 dikali, ini kan A2 nih, A4 kurang 2 berarti A2. Setengah dari A2-nya tadi katanya A0, gitu ya. Kemudian untuk A6, 2/6 dikali A6 dikurang 2 sama dengan 1/3 dari A4. Dengan A4-nya tadi 1/3 dikali A4-nya adalah 1/2 dari A0. Kemudian A8-nya 2/8 dari A8 kurang 2. Sehingga jadi 1/4 dari A6 gitu. Jadi 1/4 dikali 1/3 dikali 1/2 dikali A0. Karena A6-nya tadi yang ini ya. Oke, begitu seterusnya. Jadi kalau kalian lihat, ini tuh seperti bilangannya
ini dari 1/1 saja, ini 1/2, ini 1/2, ini 1/2 dikali 1/3, 1/2 kali 1/3, 1/4, berarti kemungkinan nanti A10-nya adalah 1/5 dikali 1/4 dikali 1/3 dikali 1/2 A0 begitu. Nah, bentuk yang seperti ini kalau kalian ingat yang 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu merupakan bentuk faktorial. Jadi kita bisa tuliskan menjadi 1/5 faktorial A0. Yang ini berarti 1/4 faktorial A0. Yang ini 1/3 faktorial A0. Yang ini juga berarti kita bisa tuliskan 1/2 faktorial A0. Yang ini juga 1/1 faktorial A0. 1 faktorial itu 1 ya. Sehingga saya bisa tuliskan bentuk baru bahwa AN itu akan menjadi 1 dibagi N/2 faktorial. Begitu, jadi 1 dibagi 1 dibagi N/2 faktorial dari A0 gitu. Untuk N sama dengan genap. Nah, tadi kan kita mau cari solusi. Sebenarnya kalau kita mau cari solusi kan yang kita mau cari itu Y. Nah, berarti kita kembalikan lagi ke bentuk deret Y. Y itu bentuk deretnya adalah Y sama dengan N sama dengan 0 sampai N sama dengan 0 sampai hingga untuk AN X pangkat N gitu kalau nggak salah bentuk aslinya ya. Nah, kita tinggal masukin deh berarti kalau kita deretkan kita jabarkan si sigma ini jadinya adalah A0 dikali X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 A3 X pangkat 3 dan seterusnya ditambah A4 X pangkat 4 tambah A5 X pangkat 5 A6 X pangkat 6 dan seterusnya. Begitu. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa nilai yang ganjil, A yang ganjil itu 0. Berarti kita akan tahu bahwa ini 0. Ini juga 0. Yang ini juga 0. Sedangkan yang lain-lainnya yang genap mengikuti pola yang ini nih tadi. 1/n bagi 2 faktorial. Jadi kalau ini berarti jadinya A0 tetap A0 ya. X pangkat 0 itu 1. Jadi tetap jadi A0 ditambah yang ini berarti A2 itu tadi A2 berarti A0 juga. A0. Kemudian di sini jadi A0 X kuadrat ditambah yang X pangkat yang A4 ini. A4 itu jadinya adalah 1/2 faktorial ya. 1/2 faktorial dari A0. A0 kali X pangkat 4 ditambah 1/3 faktorial A0 kali X pangkat 6. Ini kalau kita teruskan berarti jadi 1/4 faktorial A0 dikali X pangkat 8 ditambah 1/5 ya, 5 faktorial A0 X pangkat 10 dan seterusnya. Untuk pangkat yang genap saja berarti ya, karena yang ganjilnya sudah otomatis menjadi 0. Kira-kira begitu. Kemudian berarti saya bisa tuliskan menjadi A0-nya saya keluarkan. Y sama dengan A0 dikali berarti 1 ditambah X kuadrat ditambah
X pangkat 4 per 2 faktorial ditambah X pangkat 6 per 3 faktorial. X pangkat 8 per 4 faktorial. X pangkat 10 per 5 faktorial, dan seterusnya. Nah, bentuk yang ini itu kalian bisa lihat, bisa cek, ini merupakan bentuk deret Maclaurin yang bisa kita samakan dengan, jadi kalau bentuk deret Maclaurin itu bentuk aslinya ya, bentuk asli dari deret Maclaurin itu E dipangkatkan X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Gitu. Ini bentuknya. Kemudian kalau misalkan ternyata bentuknya berubah jadi E pangkat 2X begitu, hasilnya menjadi 1. Maaf, maksudnya bukan 2X tapi X kuadrat gitu ya. X kuadrat gitu jadinya 1 ditambah X kuadrat. Ya, bentuknya menjadi 1 ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat yang dikuadratkan per 2 faktorial ditambah X kuadrat yang dipangkat 3 per 3 faktorial, X kuadrat yang dipangkatkan 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Sehingga menjadi 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4 per 2 faktorial, X pangkat, ini X pangkat 3 dikuadratkan ya, 6 per 3 faktorial, X pangkat 8 per 4 faktorial, dan seterusnya. Tuh. Maka kita tahu bahwa bentuk dari persamaan yang ini itu, bentuk dari Maclaurin-nya adalah E dipangkatkan dengan X kuadrat. Sehingga kita akan peroleh bahwa nilai Y sama dengan A0 dikali dengan E pangkat X kuadrat. Nah, ini adalah solusinya. Coba kita bandingkan dengan kalau kita mencarinya menggunakan metode-metode yang sebelumnya. Jadi tadi persamaannya diketahui bahwa Y aksen sama dengan X dikali Y gitu ya. Kira-kira ini sepertinya bisa kita pakai dengan pemisahan variabel. Berarti dy per dx sama dengan X dikali Y. Sehingga 1 per Y dy sama dengan X dx. Kemudian kita integralkan kedua ruasnya menjadi begini. Sehingga diperoleh ln Y sama dengan integral dari X adalah 1 per 2 X kuadrat ditambah C. Itu. Kemudian maaf, soalnya 2 rupanya. 2X sih. Ini ada 2-nya ya. Nah, ini ada 2-nya, jadi 1/2 dikali 2 jadinya adalah ln Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Gitu. Sehingga kalau kita eksponenkan, eksponen dari ln Y sama dengan eksponen dari X kuadrat ditambah C. Eksponen dari ln Y jadinya adalah Y sama dengan eksponen dari X kuadrat dikali eksponen C. Eksponen C ini adalah konstanta. Konstanta. Boleh kalian anggap sebagai apapun, misalkan saya anggap sebagai A. Jadi, Y-nya sama dengan A dikali E pangkat X kuadrat. Bentuk ini jadi sama dengan bentuk yang tadi. Ini pakai pemisahan variabel. Sedangkan kalau tadi dalam bentuk
metode deret, hasilnya jadi A0 dikali E pangkat X kuadrat. Ini tadi pakai metode deret. Jadi diperoleh hasil yang sama ya, cuman bentuk pemisalannya aja yang beda. Di sini pakainya A0, di sini pakai A. Tapi intinya sama-sama konstanta, jadi nggak masalah simbolnya apapun itu. Gitu. Tapi yang jelas bentuknya menjadi sama. Memang menggunakan metode yang manapun, baik itu pemisahan variabel atau metode deret, ternyata diperoleh hasil yang sama. Jadi kira-kira seperti itu untuk solusi mengerjakan PDB menggunakan metode deret. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sampai sini saja untuk penjelasan menggunakan metode deret yang menggunakan deret pangkat atau power series. Silahkan dipelajari lagi, baik menggunakan video ini juga dengan coba dikerjakan menggunakan soal-soal yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.